apa namanya, beberapa kali ada perubahan ya, terutama terkait dengan persiapan, kemudian cari waktu yang pas gitu. Nah, alhamdulillah bisa terlaksana hari ini. Nah, namun ternyata kalau Allah pas mau live acara, apa namanya, siap-siap sih dari tadi sore sih, ternyata Windows-nya ngambek nih. Akhirnya saya langsung kabarin Mas Agus. Oke, kabar Mas Agus, waduh ada masalah nih. Nah, ya udah, ya kita maksimalkan yang ada. Jadi slide-nya insya Allah sih cukup lah. Yang penting kita di sini nanti lebih banyak interaktif, praktek dan tanya jawab. Nah, kita mulai aja. Saya buka slide-nya di sini aja ya, di apa namanya, di PowerPoint online. Nah, jadi sesuai dengan agenda malam ini adalah buka-bukaan cara build web SEO jalanan sampai cuan. Nah, ini saya praktekkan dari dulu nih, dari 2015 sampai sekarang itu ya ilmunya sih intinya itu aja gitu. Saya menghandle beberapa klien, kemudian dan itu klien itu datang sendiri gitu, bukan saya promosi gitu. Nah, karena apa? Memang karena setelah end support dari plugin Bule itu ya saya agak sedikit malas gitu, malasnya ya nyiapin bikin sintaksnya lah gitu kan, di Excel-nya gitu, terus kemudian postingnya gitu, itu yang bikin malas, jadinya makanya ya udah saya apa sih namanya bikin, ya udah sekedar bikin gitu iseng, karena waktu itu memang lagi fokusnya ke paid traffic gitu ya, paid traffic ya, spend sekian juta langsung dapat sekian juta gitu, seperti itu. Nah, jadi di sini nanti saya sharingkan bagaimana caranya sih, ya karena metodenya ya itu aja sebetulnya, seperti yang diinfokan juga oleh salah satu guru saya itu Mas Ridwan, ya memang dari dulu SEO jalanan LBO ya kayak gitu. Nah, cuman banyak yang bahasanya mungkin bukan mengesampingkan ya, kurang melirik gitu ya. Mungkin karena belum tahu gitu, apa iya benar gitu. Nah, seperti itu. Nah, agendanya adalah agenda kita malam ini. Nah, agenda kita malam ini adalah ada 5, seperti biasa kita buat 5, jangan terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga, yaitu mendulang cuan dari blog SEO jalanan. Nah, ini nih yang mau saya bahas nih, betapa powerfulnya ini SEO jalanan ini kalau memang kita benar-benar fokusin gitu. Nah, alhamdulillah sekarang ada power artikel yang sangat-sangat membantu kita gitu. Dan kebetulan developernya juga apa namanya well support dan appreciate Mas Agus ya atas semua request-request yang member yang dieksekusi. Nah, kita mudah, jadi kita butuh sesuatu tinggal kita ngomong terus nanti dipikirin sama Mas Agus jadi gitu. Nah, dan fast respon juga tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah sumber cuannya nih. Nah, dulu juga saya berpikir bahwa apa benar nih cuman bikin blog kayak gitu doang bisa dapat cuan gitu kan. Awalnya saya juga berpikir kayak gitu, tapi ternyata setelah saya praktekkan, oh iya ternyata banyak banget nih potensinya. Dan bahkan sampai saat ini nih ada beberapa partnership yang bahasanya mungkin bilang ngantri lah ke saya gitu. Dan saya udah dimodalin untuk beli domain hosting sama lisensi power artikel gitu. Karena enak kan tuh istilahnya, kita tinggal ya udah kita kerjasama, skenario-nya bagaimana, kemudian ini gitu. Udah kerjain. Nah, cuman saya tahan-tahan, saya baru approve apa namanya beberapa doang, saya tahan-tahan, saya mau lihat dulu nih dengan menggunakan plugin ini tuh efektivitasnya bagaimana. Apakah dari sisi ranking, indexing dan rankingnya tetap bagus atau bagaimana gitu. Makanya saya belum promo secara masif, hanya sebatas dari circle saya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya risetnya, ya karena kuncinya ada di riset gitu. Jadi bukan istilahnya dengan power artikel ini, plugin ini kita bikin banyak-banyakan, tapi ternyata nggak menghasilkan sales. Nah itu ya kasihan hostingnya gitu. Kita udah bombardir buat cron job gitu kan. Terus ternyata ada juga sih kasus yang apa namanya bombardir hosting dengan cara ini kan boleh dibilang automatic AGC lah, automatic generated content gitu. Nah,
dibombardir, terus akhirnya wah ini memberatkan gitu, bisa-bisa ditendang dari hosting itu gitu kan. Nah alhamdulillah Power Article ini ramah hosting seperti itu. Nah yang keempat yaitu ya kita build web dari nol nih. Nah karena memang itu salah satu request dari member, ini saya nggak bisa apa namanya, belum ngerti, belum paham. Nah mohon izin kepada para senior atau ya master-master yang udah pernah ini belajar lebih dalam, ya saya akan ini praktek gitu ya. Dan terakhir question and answer. Nah ini nanti silakan ditanyakan, insya Allah saya langsung jawab kalau sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Oke, nah, mendulang cuan dari blog SEO jalanan. Nah sebenarnya blog SEO jalanan ini atau LBO ini ya banyak yang mengesamping kurang melirik ya, bukan mengesampingkan, kurang melirik karena ya itu, oh masa iya gitu kan, itu kan low competition keyword, nah itu kan trafficnya kecil, itu kan apa namanya tingkat closingnya susah. Nah mungkin buat yang belum pernah bermain lebih dalam itu mungkin kerasanya seperti itu. Tapi buat para pemain-pemain LBO ini, wah ini potensi banget nih. Karena apa? Karena sangat-sangat powerful. Yang pertama apa? Yang pertama ya mudah page one. Kenapa mudah page one? Ya jelas. Clue-nya kan ada di long tail keyword kan, ada buying keyword, ada kotanya. Nah ini secara tingkat kompetisi itu boleh dibilang rendah lah. Kalaupun ada medium juga, ya strateginya nanti ada lain lagi lah. Nah, kemudian dengan SEO jalan ini ya kita bisa buka cabang ke seluruh tempat. Nah, saya punya teman nih, dia usahanya mah ini gerobakan gitu ya, gerobakan. Tapi dengan menggunakan SEO jalanan ini, dia bikin franchise di seluruh Indonesia. Tapi di situ statusnya ya ini masih coming soon gitu. Tapi pada intinya kan membuat antusiasme. Jadi dia iklankan misalkan awalnya dia bikin SEO jalanan ini, blog ini di seluruh kota kecamatan yang memang terjangkau oleh dia. Habis itu dia iklankan usahanya dia. Nah, orang yang kena iklan itu kan dia akan nyari, oh franchise ini rame gitu. Gimana sih cara joinnya? Saya mau join franchise ini yang terdekat dengan lokasi wilayah saya, gimana caranya gitu. Nah ini, jadi kita bisa buka cabang di seluruh tempat gitu ya. Dan yang ketiga berikutnya adalah meratakan Google. Nah maksudnya gimana meratakan Google itu? Nah di Google itu kita bisa dominasi lah bahasanya, dominasi. Kalau ngetik ini ketemu lo lagi, ngetik itu lo lagi gitu. Ketemu dia lagi, dan dia lagi. Dan itu pun yang saya rasakan. Jadi sebelum ketemu PA ini saya mainnya di SEO jalanan semi otomatis lah. Jadi saya bikin di Excel, kemudian saya bikin bahan kontennya gitu kan. Nah, terus habis itu saya posting di Blogspot, saya posting di Detik, saya posting di Kaskus, saya posting di fanpage, saya bikin YouTube-nya, saya posting di GMB, pokoknya semua media-media yang berpotensi ini kita ratakan gitu. Nah, begitu kita ketikkan ini, oh muncul gitu. Nah dulu seperti itu. Nah cuman ya lagi-lagi karena saya pemalas, jadi cuman senang di awal doang gitu, habis itu nggak lanjut gitu ya. Nah berikutnya optimasinya itu sangat sederhana gitu. Nah emak-emak pun bisa, atau orang yang baru belajar newbie pun juga nggak butuh pemahaman SEO yang rumit lah. Dulu saya juga belajar SEO tuh rumit, nggak paham harus diulang ekos berkali-kali gitu. Oh ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya backlink kayak gimana? Maksudnya off page, on page, off page kayak gimana gitu kan? Nah maksudnya link building kayak gimana? Ya rumit lah. Nah dengan SEO jalan ini simple. Nah tentunya ada formulanya, nggak sembarangan gitu kan. Dan formula ini sampai sekarang ya saya pakai dan saya pelajari dari guru-guru saya, banyak guru saya gitu kan. Nah, kemudian adalah banjir leads. Nah, ini salah satu benefitnya nih. Ketika kita menggunakan SEO jalanan ya HP-nya itu centang-centung lah. Centang-centung karena tanya, "Oh, ini saya mau butuh ini." Nah, kemarin saya sempat sharingkan juga di grup, itu ada yang order herbal 2 botol, tiba-tiba minta order, saya mau order 2 botol. Ternyata beliau itu sudah pernah beli, tapi belinya ke yang lain, entah dari
Facebook, entah dari mungkin iklan online atau apa. Begitu beliau mengetikkan di Google, ketemu nomor saya, dia langsung order. Saya mau order 2 botol dan 1 botolnya itu profitnya itu 100.000. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya itu ada di ujung di daerah, aduh kemarin tuh apa ya? Kalau nggak salah Nusa Tenggara, saya lupa nama ininya, nama kecamatannya. Nah, itu saya tembak kecamatannya, Der. Saya tembak terus dia order. Nah, dipikirnya kan dia langsung apa namanya? Dikirim dari tempat dia tanpa babi ibu, dia bilang langsung saya mau order 2 botol gitu kan. Langsung alamatnya di mana? Langsung saya kasih harga, habis itu saya kasih nomor rekening, langsung transfer. Nah, itu saya apa namanya info juga ke Mas Agus ininya chattingnya. Nah, ini. Jadi enaknya seperti itu gitu. Jadi kita walaupun boleh dibilang wah trafiknya bakalan kecil nih apa, nah asal tahu strateginya ya bakalan banjir juga. Nah jadi dari show jalan ini konsepnya yaitu local searching. Jadi kita orang nyari itu yang terdekat di lokasi dia. Nah kemudian low competition ya pasti kompetisinya sedikit karena memang yang ditarget adalah long tail keyword. Kemudian closing oriented, bukan traffic oriented. Jadi yang di sini yang ditargetkan adalah closing, bukan traffic. Kemudian fast earning ya kita bikin sekarang 1 minggu atau 2 minggu kemudian ya kita bisa panen gitu. Nah kemudian one time setup, nah ya bikin sekali nih, bikin sekali, cron jobnya jalan, udah selesai gitu kan. Kita tinggal amatin gitu kan. Nah, sama newbie friendly, itu memang karena mudah gitu, sangat mudah gitu ya. Nggak perlu inilah jelimet, pemahaman yang jelimet lah. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang usianya istilahnya otaknya lah, bangun usianya otaknya udah banyak apa nama informasi yang masuk gitu, atau pikiran yang masuk gitu. Nah, ini cocok banget nih. Jadi nggak harus nontonin tutorial berkali-kali. Nah, kemudian next-nya nih. Nah, kira-kira sumber cuannya tuh dari mana sih gitu kan. Nah, saya sendiri semua ini udah saya alamin nih. Semuanya itu memang saya alamin, saya praktekkan memang iseng-iseng sebetulnya. Nah, iseng-iseng jadi jualan gitu kan. Nah, jualan pertama kali saya ya jualan produk herbal. Waktu itu tahun 2014 ya, awal pertama kali saya praktek. Nah, itu masih manualan tuh, saya posting dari pagi, siang, malam gitu kan. Kemudian saya ketemu plugin bule saya posting dapat ini apa namanya orderan langsung paket agen lah, herbal itu agen senilai 2,5 juta lebih. Boleh. Maaf sebentar. Boleh. Nah, kemudian jasa nih ya. Ini jasa optimasi web. Optimasi web ini saya apa namanya handle itu sebetulnya dari circle yang memang orang yang saya kenal gitu kan, tanpa saya woro-woro gitu kan. Nah, saya nyoba sekali nih ceritanya kemarin nih. Saya nyoba sekali jasa web untuk travel ini rental mobil. Nah, di sekitar wilayah saya. Nah, saya grab datanya dari Google Map, Google Business, kemudian saya blast pakai WA, jebret, nyangkut 1. Jadi waktu itu saya blast, nyangkut 1. Akhirnya saya deal, waktu itu saya hargai 500.000 aja karena memang lingkupnya cuman Cirebon gitu dan kata kuncinya juga postingannya juga nggak banyak. Saya posting di Detik waktu itu, detik.com itu. Nah, kemudian partnership. Nah, ini yang saya lagi kerjakan sekarang nih. Istilahnya kita ya membangun partnership dengan dengan orang gitu. Kita membuka pintu keran rezeki ke orang, yang insya Allah rezeki kita juga akan terbuka juga. Nah, itu. Nah, jadi kita nggak perlu repot untuk ngurusin CS-nya, kemudian kirim paketnya, atau misalkan dealing project-nya. Nah, itu. Nah, yang berikutnya adalah mitra. Nah, ini kemitraan lah yang tadi saya contohkan franchise, kemudian mencari agen atau reseller. Nah, ini sumber cuannya gitu kan. Nah,
Contohnya seperti apa nih? Contohnya jualannya kita udah tahu lah. Nah, cara paling gampangnya ya kita lihat tetangga sekitar kita ada yang produksi sebagai contoh kayak gini nih. Ini rengginang nih, rempeyek gitu. Ternyata kalau kita lihat banyak juga gitu. Nah, makanya nanti kuncinya ada di riset. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa untuk menjual produk itu harus mikirnya jelimet, cari kira-kira produk mana gitu yang ininya gede, untungnya gede. Pengennya seperti itu ya, untungnya gede gitu kan. Nah, tapi Mas, saya juga dulu Mas kayak Agis, gitu. Kenapa? maaf Kenapa? potong nih. Iya, Mas Agus, gimana Mas Ini Agus? slide-nya nggak kelihatan. Oh, oh Mas Agus kira yang dari tadi. Mohon maaf. Dari tadi. Ya, sip. Oh, mohon maaf saya baru nyadar nih. Dikira saya udah nge-share ya. Jadi boleh dilanjut Mas Agus. Selamat datang Kak Nuno nih. Salah satu guru saya juga nih Kak Nuno. Lanjut ya. Nah ini sumber cuannya. Jadi kita jangan berpikir untuk nyari produk itu susah gitu. Lihat aja sekeliling kita ada yang produksi makanan, ada yang produksi mungkin kerajinan, ada yang produksi, ada yang peternak gitu. Nah saya kemarin sempat saya ini apa namanya keliling lokasi sekitar. Oh ternyata dekat rumah saya itu ada peternakan ayam yang menghasilkan bibit, bukan bibit, menghasilkan telur ayam gitu. Nah itu ternyata wah ini bagus juga gitu. Nah dulu saya sempat kepikiran tuh buat apa namanya bikin optimasi telur gitu kan, supplier telur ayam untuk hajatan. Nah itu kan kuantitinya itu kan pasti besar ya. Nah itu yang dicari. Nah cuma saya belum eksekusi. Nah ternyata banyak gitu peluang-peluang di sekitar kita gitu kan. Nah kemudian berikutnya adalah ini buat yang tadi belum sempat ini materinya mungkin biar nanti pas saat mau diulang recording ya bisa kelihatan ya. Nah sekarang alhamdulillah udah kelihatan. Nah kemudian ini dia nih kemarin yang saya ceritakan ke Mas Agus itu ceritanya saya lagi iseng naik motor gitu kan ya. Terus kemudian saya ketemu dengan eh, apa namanya iklan yang ditempel di tiang-tiang listrik gitu. Nah kemarin tuh iklannya itu ini klinik apa sih namanya pengobatan alternatif gitu. Nah akhirnya saya iseng nih, saya hubungi nomor WA-nya gitu kan. Saya hubungi nomor WA-nya, saya coba prospek gitu kan. Selamat siang gitu. Ini betul dengan klinik Tabib Hanafi Cirebon. Oh iya betul. Ini dengan siapa? Perkenalkan saya Aziz Pak dari Cirebon Kuningan. Nah, habis itu ditanyakan lagi apa namanya? Ada keperluan apa? Ya alhamdulillah Pak, apa namanya? Gimana Pak? Lancar gitu kan. Alhamdulillah katanya dia lancar. Nah, terus habis itu dia nanya lagi ada keperluan apa? Enggak Pak, saya cuma tanya gimana Pak saat pandemi ini apa namanya banyak pasien yang ini gitu kan. Ya alhamdulillah ada aja gitu kan. Promosinya pakai apa Pak gitu. Ya promosinya ya sesuai dengan inilah dengan yang dia bisa gitu. Misalkan promo di radio atau kemudian nah saya lihat iklan Bapak nih di tiang listrik nih, cuman iklannya kebetulan udah lama ya, udah agak kusam gitu. Itu gimana Pak? Masih ada yang datang nggak gitu? Nah dia bilang sih ya udah lama nggak iklan lagi. Oh kenapa? Ya kepo lah. Jadi secara prospeknya kayak gitu kepo. Kenapa Pak? Gitu kalau boleh tahu Pak gitu kan. Ya menurut dia secara konversi itu ya kurang gitu. Dia ngeluarin budget buat cetak ini cetak itu. Oh gitu. Oh mau nggak Pak saya bantu gitu kan. Akhirnya dia kepo bantu seperti apa nih gitu kan. Habis itu telepon apa namanya bantu seperti apa yang bisa saya bantu gitu kan. Ya udah kita jelasin aja bahwa promosi online saat ini powerful. Nah tentunya teman-teman ketika mau prospek itu harus punya website yang teman-teman buat sendiri gitu. Nah kebetulan saya punya banyak website nih, ya saya kirimin capture-nya. Oh mau. Nah akhirnya berapa biayanya? Nah kemarin saya kasih harga 1 juta. Ya alhamdulillah gitu orangnya. Padahal iseng-iseng gitu ya. Nah idenya ya semua ide dari jalanan gitu. Nah banyak sekali nih informasi ini bertebaran gitu. Kalau kita lihat ada sedot WC di tiang listrik, kemudian ada apa namanya jasa akikah. Nah itu kalau kita pengen memang
jadiin sumber cuan ya sebetulnya kalau ada niat ya tinggal itu aja chat gitu kan. Nah, kemudian kita tanya-tanya, kita kepo-kepo, terus kita kasih screen, mau nggak usahanya dibuat seperti ini online, pembeli datang dengan sendirinya gitu tanpa kita capek-capek gitu kan. Oh gimana caranya? Pasti dia kepo gitu kan. Nah udah, simple sebetulnya. Nah cuman kadang-kadang pikiran kita tuh terlalu kompleks, terlalu jauh gitu kan. Waduh gimana caranya gitu kan. Nah kayak gitu. Ini yang kemarin saya share ke Mas Agus. Oh, ternyata saya nggak kepikiran. Ya, saya juga nggak kepikiran karena saya pasti iseng-iseng lagi lewat, terus lihat ada iklan nempel, udah saya coba hubungin aja. Ternyata nyangkut, saya bilang gitu. Nah, kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, kemudian berikutnya nih. Nah, berikutnya adalah dengan menggunakan bantuan dari Google Maps. Nah, di Google Maps ini kita bisa tinggal ketikkan misalkan kita pengen buka jasa optimasi, ya udah biasanya yang paling laris adalah ya produk-produk MLM gitu. Ketik aja stokis gitu kan, ketik aja agen gitu. Habis itu ya kita cek nomor WA-nya. Nah kalau misalkan teman-teman wah malas sih cek satu-satu ya gampang tinggal nge-grab datanya nanti dapat tuh seperti yang travel itu saya kerjain tuh dapat tuh sekian list dari wilayah itu gitu kan stokis reseller pokoknya ketika dia meletakkan kata kunci itu di Google Maps ya pasti akan ke Grab. Nah habis itu kita blast tanyain gitu kan apa betul ini dengan stokis katakanlah MLM, CNI, Cirebon, oh iya ini dengan siapa, ada yang bisa dibantu, gitu-gitulah. Nah, habis itu baru kita promoin gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu sumber cuan ya. Jadi dengan memanfaatkan Google Maps ini kita bisa dapat nih data nih, produsen lah, pengrajin lah, pabrik lah. Nah, itu banyak banget ya. Nah, yang terakhir yaitu untuk kemitraan, ya itu tadi kemitraan ini reseller, agen. Nah ini kebetulan ini adalah komunitas muslimah milioner. Dulu saya pernah dapat reward dari komunitas ini ya, dapat kontribut inilah dapat sumbangan, bukan sumbangan, menyumbang lumayan lah dapat ini traffic besar, penjualan besar di situ. Nah, jadi kita bisa nyari agen reseller itu dengan cara itu gitu. Nah, next kita masuk ke riset ya sambil kita praktek. Bentar, ini turunin ke bawah dulu ya. Nah, jadi riset jalanan ya ada dua risetnya yaitu riset market dan riset kata kunci. Nah, riset market berarti kita mau mastiin nih. Tadi kan udah saya share ya bagaimana mencari peluangnya gitu. Ya, itu dengan cara melihat di lingkungan kita sekitar kita. Kemudian cek juga di di iklan-iklan yang bertebaran di sekitar kita gitu kan. Dari Google Maps. Nah, dari situ kita riset bahwa produk ini atau jasa ini itu laku atau tidak gitu kan dan trennya bagaimana. Nah, kita butuh bantuan tools ini nih. Google Trend, Keyword Planner, GCID itu google.co.id. Nah, jadi Google Suggest lah bahasanya. Nah, kita praktek nih nanti habis ini ya. Nah, kemudian riset kata kunci. Nah, berarti kita riset nih kata kunci apa nih yang powerful yang kira-kira berpotensi untuk menghasilkan sales atau mendatangkan orderan yang tinggi gitu. Nah, ada 4 yang bisa saya pakai yaitu sinonimnya, kemudian manfaatnya, bahasa asing, bahasa daerah. Udah simpel nih, sebetulnya cukup lah. Kalau mau digali lebih dalam lagi masih banyak dan ada banyak toolsnya juga yang tersedia. Nah, yang pertama yaitu riset market, yaitu Google Trend. Nah, kita langsung praktek aja ya. Nah, Google Trend. Nah, di Google Trend ini saya mau riset sesuai dengan blog yang saya mau praktekkan ya. Nah, tapi nggak apa-apa nanti di pertanyaan boleh teman-teman ini. Nah, blog pertama kali yang saya buat menggunakan Power Artikel adalah blog Tiens. Tiens ini adalah MLM.
Nah, produk MLM ini saya partnership dengan teman saya yang dulu pernah saya ceritakan yang di webinar pertama itu. Nah, itu kemarin dia kontak saya lagi gitu kan. Ternyata dia mau hubungi saya nggak enak gitu kan karena udah lama nggak kontak, dia pulang ke Padang gitu kan. Sekarang dia balik lagi ke Jakarta, ke Bogor, cuman saya posisinya ada di Kuningan Cirebon. Ya udah, akhirnya udah kita kerjasama kayak dulu lagi gitu kan. Nah, dia matok berapa Mas, berapa ya, karena saya ada hubungan dekat gitu dengan teman saya. Udahlah, ini aja lah, apa namanya, suruh beli modalnya aja lah, domainnya aja. Karena saya punya hosting unlimited ceritanya di Fastest Host. Makanya saya mau coba itu. Nah, ini powerful enggak gitu. Ya udah, kita cek aja. Kita cek, kita biasa pakai 5 tahun terakhir gitu kan. Nah, 5 tahun terakhir ya kita bisa kita lihat caranya, kita baca di sini gitu kan, trendsnya produk TS gitu kan. Oh, naik. Nah, ini popularity ya, bukan jumlah pencarian. Popularity. Nah, kemudian saat ini turun nih. Nah, ini saya belum tahu nih penyebabnya karena apa turun. Tapi secara popularity masih lumayan lah, masih istilahnya masih ada gaungnya lah. Jadi nggak sampai terjun bebas ngedrop ke bawah gitu. Nah, coba kita lihat ya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, coba bagaimana trennya. Nah, trennya memang kalau kita lihat tadi memang menurun gitu kan. Nah, tapi ternyata masih so-so lah, segini masih oke lah, is oke lah. Nah, setelah itu, setelah kita cek trennya, artinya momennya itu ada terus gitu. Bukan seperti momen yang kemarin saya share kurma gitu ya. Kurma kan momennya kan hanya di saat momen-momen lebaran gitu kan. Nah, naiknya kan kayak gini nih. Gitu. Habis itu penjualannya biasa di bawah 25%, agak mempem lah. Nah, tapi kalau herbal kayak tadi Tians itu ada terus gitu. Nah, langkah yang kedua adalah kita cek di keyword planner. Nah, saya biasa pakai Uber Suggest, udah cukup sih menurut saya. Nah, kalau mau pakai yang berbayar ya silahkan, lebih komplit lagi gitu kan. Nah, intinya di sini kita mau mendapat gambaran nih, gambaran berapa sih estimasi volume pencariannya gitu. Kita dulu next Indonesia. Nah, kita cek berapa ininya, volume pencariannya. Nah, ini menggambarkan bahwa wah, produk ini masih dicari atau banyak dicari oleh orang gitu kan. Nah, kita tinggal hitung, kita tinggal bagi. Oh, ternyata average-nya sebulan segini gitu. Nah, bentar ya. Bentar. Nah, kita tinggal cek. Nah, alternatifnya ya banyak selain Uber saja sini. Ada juga dari Ahrefs, macam-macam lah. Nah, ini yang gratis, cuma 3 kali doang. Jadi kalau mau banyakan, saya belum nyoba nih pakai akun lain, ini enggak. Oke. Bentar. Nah, di sini nanti kelihatan nih estimasi volume keywordnya. Nah, ini dia nih. Tiens doang nih, Tiens meninggi. Nah, ini volumenya 22.000. Ini per bulan ya. Jadi artinya sebulannya itu berapa tuh? 20.000 700-an ya? 700. Iya benar 700-an ya. 700 kali 30. Ya 700-an lah. 700 estimasi volume keywordnya 700-an sehari. Ya udah kita tinggal ukur aja, kalau 700-an sehari, wah tinggi ini. Tinggi berarti kan kita bisa dapat, kita tembakin aja ke seluruh Indonesia gitu. Nah, habis itu kita strategi yang berikutnya ya menggunakan, nanti ada di bagian slide terakhir, yaitu strateginya mau bagaimana. Udah kita tembak, kita kuasai, kita dominasi, kita bikin iklan sebanyak-banyaknya di situ, kita tembakin, udah panen nih kerincing-kerincing. Nah, untuk ini itu saya WebTians ini saya build
kemudian indeksnya sekarang udah berapa nih? Saya lupa. Kemarin pas webinar yang pertama indeksnya masih 40-an yang saya show. Nah, sekarang udah 1680. Nah, tadi closing dari Kijang. Coba kita cek ya. Kijang tuh daerah mana? Riau atau mana ya? Saya juga nggak tahu. Nah, teman saya menginfokan seperti itu. Nah, coba kita lihat nih ya. Ada nggak nih? Coba pakai keywordnya Tian Syariah. Kijang mana? Kijang. Tadi teman saya ngasih tahu Kijang. Kijang atau apa ya? Ntar ya. Oh, Bintan Timur. Berarti belum terindeks yang Kijang ini. Bintan. Coba ya, kita cek Bintan. Ah, ini dia nih. Nah, mungkin dia ngetik stokis atau kita jajal lagi. Mohon maaf, kita harusnya pakai incognito ya, buat mastiin, buat make sure bahwa nggak ada cache. Nah, kebetulan laptopnya baru start ulang, jadi seharusnya nggak ada cache. Ah, nih, stokis Tiens. Nah, coba kita remove ini ya. Ini yang udah terindeks gitu kan. Mana nih pusat Tiens? Nah, ini dia nih, pusat Tiens kan. Ya, ini apa namanya? Kita pakai keyword yang lain, misalkan distributor, katakanlah. Distributor Tiens di Bintan Timur. Nah, ini nongol nih. Nah, ini orderan pertama dari web yang saya buat menggunakan Power Article dengan total indeks sekarang 1600-an. Pada saat webinar yang pertama masih 40-an. Nah, jadi indeksnya makin naik ya ke sini ya. Dan saya bikin iklan untuk di blog Tiens Center ini totalnya ada 9.000 kalau nggak salah. Nanti saya buka. Nah, oke. Nah, kemudian back to the slide again. Ini yang berikutnya adalah google.co.id atau Google Suggest. google.co.id. Nah, jadi pakai ini nih, powerful banget nih. Nah, misalkan kita tinggal ketikin aja nih, Tiens atau jangan ya Tiens Syariah. Nah, ini kata kunci ini nih yang bisa kita bidik nih nanti di bagian riset keyword ya. Tiens Syariah gitu kan. Nah, nanti dia ketika kita mengetikkan spasi itu nanti akan muncul nih deretan kata kuncinya nih. Kita ketikkan dari A sampai Z muncul nih. Wah, kemudian kita ketikkan juga dari angka gitu kan. Nah, Tiens 100.000. Nah, ini kata kunci yang bisa kita ramu gitu. Nah, nanti dengan Power Article ini ya kita tinggal masukkan aja di shortcode, kemudian kita bidik nih. Udah tinggal di jalan. Nah, enaknya kayak gitu. Oke. Nah, kemudian riset kata kunci. Nah, baru nih kita masuk riset kata kunci. Nah, jadi kalau tadi kita udah riset market gitu kan ya. Nah, misalkan kita udah ketemu nih produk yang mau kita jual gitu kan. Mau baik skema jualan sendiri atau mau skema partnership, silakan gitu kan. Nah, baru kita riset kata kunci. Kata kunci ini adalah kunci untuk mendatangkan leads yang kita posting di web kita gitu. Nah, gimana caranya? Ya ini kita gunakan kaidah 4 ini gitu kan. Nah, saya kasih contoh nih misalkan. Kita dulu di sini. Notepad. Nah, Notepad. Nah, jadi kata kunci yang pertama saya biasanya ini nulis misalkan main keyword Tiens. Nah, kemudian keyword 1 keyword manfaat.
Keyword apa tadi itu? Sinonim ya, keyword sinonim. Nonim. Nah, keyword sinonimnya dari Tians itu apa sih? Orang tahunya selain Tians itu adalah Tiansi. Nah, teman-teman kalau misalkan sinonimnya dari apa ya, produk misalkan produk apa sih namanya? Produk yang lain gitu ya. Misalkan apa ya? Contohnya kayak tadi sedot WC gitu kan. Sinonimnya apa ya kira-kira sedot itu? Misalkan kuras WC itu. Nah, dibuat kayak gitu. Dibuat sinonimnya. Yang kedua adalah manfaatnya. Nah, ini di sini ya. Jadi teman-teman apa namanya? Bikin list terlebih dahulu sebelum kita mau posting menggunakan Power Article nih, kita bikin listnya dulu kayak gini nih. Nah, yang kedua keyword manfaat. Nah, keyword manfaat berarti ya kita kaitkan dengan manfaat atau fitur dari produk kita. Nah, di sini Tians. Nah, berarti manfaatnya apa? Nah, misalkan untuk obat jantung, ya udah berarti kita di sini kasih keywordnya obat jantung. Nah, ada lagi produk dari Tians ini buat peninggi badan, ya udah berarti kita posting peninggi badan. Nah, misalkan dari teman-teman pengen apa namanya punya produk lain kita tadi sedot WC. Nah, sedot WC. Nah, berarti manfaatnya apa nih? Misalkan jasa sedot WC secara manfaatnya apa ya? Sedot WC itu untuk apa namanya? Untuk hotel gitu. Jadi manfaat ini bisa feature-nya atau bisa peruntukannya. Nah, cara gampangnya lihat aja di sini di Google saja sini ya. Nah, misalkan kayak tadi nih, Tiens. Nah, manfaatnya apa? Untuk apa? Ketik aja untuk. Nah, nanti di sini ada banyak nih, untuk tulang, untuk mata minus, untuk ginjal, untuk diabetes, untuk asam urat. Nah, habis itu teman-teman ketikkan di sini nih. Di sini nih. Nih, misalkan mata minus, diabetes. Nah, semua pokoknya yang ada di sini itu teman-teman ketikkan gitu. Nah, untuk ibu hamil, gitu ya. Nah, pokoknya ketikkan semuanya ada di sini. Nah, itu untuk manfaat. Nah, yang ketiga adalah bahasa asing nih. Ada nggak nih bahasa asingnya dari ya, Tians itu gitu kan? Nah, misalkan bahasa asingnya Tiens, coba ada nggak? Tiens. Ketik aja in English gitu, misalkan ada nggak nih? Oh, kalau nggak ada ya nggak usah. Nah, misalkan kayak contoh bahasa asingnya susu kambing gitu kan, itu goat milk, nah, kayak gitu, gitulah modelnya. Nah, jadi kayak gini. Karena tadi Tians ini adalah produk ya, nama produk gitu, jadi bahasa asingnya yang nggak ada karena dia nama brand. Nah, kecuali kalau mau misalkan kita spesifik ke produk Tians-nya yang untuk mata minus gitu kan. Nah, berarti kita nanti cari keywordnya di sini, ketik aja mata minus in English. Mata minus in English. Nah, minus eye. Atau misalkan terapi mata. Nah, jadi gitu ya teman-teman, untuk mencari keyword ini ada banyak sekali sebetulnya. Jadi terapi mata, eye terapi. Nah, intinya dengan menggunakan kaidah ini kita list dulu semua potensi-potensi keyword gitu. Nanti baru kita sortir gitu. Karena kalau teman-teman di PA ini hanya istilahnya mengandalkan satu keyword gitu kan, berharap dapat banjir orderan, ya itu tadi kembalikan lagi ke mindsetnya. Kita mainnya di sini ya kita bombardir iklannya dengan berbagai macam kata kunci. Nah gitu. Makanya banyak yang kurang melirik karena memang ya taunya ya paling juga ini yang nyari dikit. Padahal kan ada spesifik keyword yang lain yang walaupun pencariannya kecil tapi kalau kita kumpul jadi satu itu jadi besar. Nah kayak gini nih, Tiens obat jantung. Orang nyari obat jantung di sini gitu kan. Nah kemudian datang lagi traffic dari peninggi badan, dari mata minus. Nah
Nah, untuk peninggi badan ini web yang pertama kali saya buat di Tians yang sama teman saya itu yang saya pernah cerita di webinar pertama, dia sharing sebulan tuh 700 sampai 800 ribu, kurang lebih ya. Nah, itu yang saya bidik itu cuman dari keyword peninggi badan. Nah, itu dari situ aja udah lumayan gitu. Nah, apalagi kalau kita garap di keyword-keyword yang lain. Nah, di website ini itu isinya masih hanya sebatas keyword brand artian syariahnya aja. Saya belum menjajal untuk belum menjajal untuk keyword-keyword yang lain. Nah, kayak gitu ya caranya. Nah, yang keempat ya bahasa daerah. Bahasa daerah kalau ada nih. Nah, jadi misalkan saya mau menjajal mata minus gitu kan ya. Nah, mata minus kira-kira bahasa daerahnya ada nggak ya gitu kan. Nah, mungkin kalau di tempat saya gitu kalau matanya berair itu nyebutnya mata belekan lah misal. Nah, itu bisa dijadiin keyword nih. Mata belekan misalkan atau ya mata apa ya. Nah, itu bisa dijadiin potensi keyword. Nah, jadi intinya jangan berpatok di keyword utama, ngejar ini terus gitu kan, tembak sampai kota kecamatan, habis itu udah selesai. Nah, ini masih banyak nih yang bisa digarap nih, dari sinonimnya, manfaatnya, bahasa asingnya, bahasa daerah. Pokoknya nggak akan pernah selesai lah kalau memang benar-benar mau nge-build, mau nembak banyak ini, banyak keyword gitu. Nah, itu strateginya. Nah, berikutnya adalah, nah, rahasia formulanya seperti apa sih gitu. Nah, saya memegang prinsip ini nih, UTDT, user atau URL, title, deskripsi, teks. Nah, keyword-keyword yang tadi sudah kita riset, yang ini nih, yang tadi nih, yang saya contohin ini di sini nih. Nah, itu nanti ditaruh di sini, ditaruh di URL atau user, kemudian ditaruh di titelnya, di judulnya, ditaruh di deskripsinya, ditaruh di tag-nya. Nah, keyword yang kita riset nanti kita tempatin di sini gitu. Nah, makanya kenapa bisa muncul. Nah, bisa muncul kok saya ngetikan ini muncul gitu. Nah, kayak contoh tadi nih. Contoh tadi mana sih? Nah, ini stokis Tian Syariah Bintan Timur. Nah, ini kan keywordnya kan keyword utamanya kan Tian Syariah nih. Nah, kemudian buying keyword atau keyword belinya buying keywordnya adalah stokis. Nah, judulnya stokis. Bagaimana kalau kita jajal menggunakan agen gitu ya. Nah, coba agen ya. Kita jajal nih agen nih. Kita jajal agen. Tadi distributor udah muncul, sekarang agen. Nah, agen Tians Bintan Timur. Ini udah incognito. Agen Tians Bintan Timur, kita jajal. Nah, masih muncul juga walaupun judulnya adalah stokis Tien Syariah. Nah, itu nanti formula yang akan saya bongkar di sini. Kenapa kok bisa muncul gitu? Kenapa bisa muncul cuma ngetikin itu doang gitu? Nah, ternyata rahasianya ada di situ. Jadi rahasianya adalah formulanya ada di sini nih. Buying keyword itu kata-kata yang kira-kira memang dicari oleh orang gitu. Jadi orang kalau mau nyari barang tuh dia akan biasanya mengetikkan buying keyword nih. Contohnya jual, distributor, agen, grosir, toko, supplier, marketing pabrik, pemasok, jasa pasang, alamat, tempat. Kalau misalkan herbal, apotek, kemudian toko obat. Pokoknya banyaklah buying keyword yang kira-kira mau ini. Nah, yang kedua adalah main keyword. Nah, main keyword ini ya keyword yang sudah kita riset tadi. Nah, bisa menggunakan keyword atasnya doang atau kita pakai keyword turunan-turunannya. Nah, gitu. Kita pakai. Nah, terus yang terakhir adalah lokasi. Lokasi ini bisa kota, kecamatan, kemudian bisa lebih spesifik lagi, misalkan nama perumahan. Kalau memang wilayah mainnya hanya di satu kota atau di terkendala dengan jarak gitu. Nah, itu bisa kita tembakin. Nah, jadi formulanya, kaidahnya ada di sini. Kaidahnya di buying keyword, main keyword, sama lokasi. Nah, nanti boleh ditambahkan nih di depan nih. Di depan nih bisa tambahkan WA, nomor WA-nya kayak saya tadi. Sama kata bombastisnya. Nah, maksudnya gimana, Mas? Maksudnya gimana?
WA, ya tujuannya kita menambahkan nomor WA di sini adalah supaya orang begitu dia, kadang orang Indonesia itu nggak sabaran, begitu dia mengetikkan apa sih namanya, mengetikkan keyword kata kunci di Google Agentiens Bintan Timur gitu ya. Di sini ada banyak nih. Nah ini priority nih, priority dari Google nih. Google Maps, Google Business itu priority. Dia akan ditampilkan di halaman paling atas, paling depan. Nah, kemudian baru web-web yang lain. Nah, coba lihat di sini, Agentiens Pusat Tiens. Nah, kenapa leads atau buyer tadi yang menghubungi nomor web saya itu, web teman saya, itu kenapa nggak hubungin ke sini? Kenapa nggak hubungin ke sini? Karena apa? Ya mereka mau masuk ke sini udah males duluan gitu. Nah, tapi begitu ketemu ini langsung, oh ada nomor WA-nya, langsung aja dihubungin ya, tanpa dia bertanya, tanpa dia ini gitu. Nah, langsung hubungin, terus dia lihat ada bombastisnya, garansi ori. Wah, ini dijamin nih berarti keasliannya. Nah, itu membuat lebih trusted, lebih terpercaya. Nah, seperti itu formulanya ya. Nah, kemudian rahasia yang kedua yaitu rahasia ada di deskripsi. Nah, inilah kenapa kok judulnya hanya Stokistiens di Bintan Timur, tapi begitu mengetikkan agen, begitu mengetikkan apa namanya reseller, mengetikkan distributor, kok bisa munculnya? Nah, rahasianya ada di deskripsi. Nah, jadi deskripsinya itu isinya tuh kayak gini nih. Paragraf pertama, nomor WA plus telepon, kemudian 7 sampai 10 BKKKKT. Maksudnya apa BKKKKT? BKKKKT itu ini. BK buying keyword. Nah, KK kata kuncinya main keyword, KT itu kota atau lokasinya. Nah, kalau kita pelajarin di sini paragraf pertama dari Stokistian Syariah Bintan Timur, kalau kita buka isinya ya begini. Isinya adalah bentar. Nah, isinya tuh simple tuh. Nah, klik order. Jadi begitu orang ngeklik ini, dia akan langsung lari ke WA. Nah, ini dia nih, kata kunci yang tadi. Yang BK, ini kan BK nih, buying keyword, kemudian kata kunci, habis itu lokasi. Koma, seterusnya BK. Nah, jadi ketika ada orang ngetikkan stokis, ngetikkan distributor, ngetikkan agen, ngetikkan reseller, ngetikkan jual, ngetikkan toko herbal, ngetikkan apotek, itu semuanya dapat gitu. Kita coba jajal ya. Apotek gitu, misalkan apotek Tiens. Apotek Tiens Bintan Timur. Nah, ini dia nih. Nih, apotek muncul di halaman pertama. Nah, itu teman-teman nanti dituntut untuk berpikir kreativitas kira-kira buying keyword apa nih yang mau diketik. Kan nggak mungkin nih produk kita misalkan kita pengrajin kayak tadi nih, kita mau jualan rempeyek rengginang. Nah, kan nggak mungkin kita ngetikan apa ya, misalkan buying keywordnya nggak relevan lah. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan pabrik udah, pusat udah, jasa pasang. Ini kan nggak mungkin nggak relevan kan ya. Nah, begitu pula misalkan kita usaha kita berkaitan dengan interior mobil yang kemarin saya kerjain itu. Nggak mungkin kita bikin buying keywordnya distributor interior mobil. Pastikan dia nyarinya adalah jasa pasang, tempat pasang, terus kemudian bengkel, workshop. Nah itu, jadi nanti teman-teman dituntut kreativitas nih, buying keyword apa yang akan digunakan yang kira-kira diketikkan oleh orang. Nah kayak gitu. Nah jadi kembali lagi ke formula dari deskripsinya, yaitu paragraf pertama adalah nomor WA telepon sama buying keyword 7-10. Karena kalau kebanyakan itu nanti jatuhnya ke spamming. Nah misalkan teman-teman bombardir nih, udah isinya kata kunci semua gitu, wah sampai 20, 30 gitu kan. Nah itu sama Google jadinya jatuhnya spam. Nah makanya kita batasin aja 7-10 udah cukup lah. Nah gitu. Ini pengalaman saya ya. Jadi kalau misalkan ada pengalaman teman lebih ya silakan. Cuman saya kalau lebih dari 10 itu saya jarang pakai. Saya biasanya cukup 7-10. Nah, paragraf kedua dan seterusnya itu kita bikin subjudul. Nah, ini sebenarnya apa namanya? Lebih utamanya seperti ini gitu.
buying keyword, kata keyword tadi ditambahin kata spesifik, misalkan spesifik ini terpercaya gitu kan, apa namanya, resmi dari pusat gitu kan, original dan sebagainya lah. Nah, lebih spesifik lah intinya. Nah, kemudian image gambarnya, kemudian artikelnya semakin bagus, jumlah artikelnya semakin bagus juga peluangnya untuk di-spin gitu kan. Nah, ini video YouTube nih kalau ada nih. Nah, video nanti di embedded, nanti isinya tentang produksi atau stoknya. Nah, kebetulan terus terang karena saya bikin web ini juga saya buru-buru ngejar kemarin waktu itu saya ngejar gimana caranya supaya cepat terindeks yang bisa saya show ke teman-teman karena apa namanya Power Article waktu itu pengen launching, jadi harapannya pas launching ini website ini udah jalan dan udah menghasilkan. Alhamdulillah udah jalan dan udah menghasilkan gitu. Jadi saya bisa berbagi pengalaman karena kalau saya study case-nya dari pakai cara lain ya nggak relevan kan tentunya. Nah kayak gitu. Nah jadi ini ya paragraf kedua nanti kita bikin lah ada subjudul, nanti kita bikin heading, kemudian image-nya, artikelnya, sama videonya. Dan paragraf terakhir ini yang penting nih. Paragraf terakhir nanti teman-teman harus cantumkan alamatnya, kemudian nomor teleponnya, branding, nama toko, foto penjual, dan linknya misalkan YouTube, Google Maps. Nah ini bagus banget gitu. Nah jadi kalau kemarin saya buat, saya ini hanya sebatas ini aja nih, hanya sebatas nomor WA sama web. Nah itu lebih bagus lagi kalau ada semua gitu kan. Jadi lebih trusted ya. Nah oke. Dan yang terakhir sebelum kita praktek yaitu tentang strateginya. Nah, jadi ada 2 strategi nih, strategi yang biasa saya mainkan, yaitu strategi strategi sniper lah. Saya cari gambarnya yang bagus aja nih, karena ini fokus gitu kan. Nah, ini strategi Rambo. Nah, jadi kalau strategi Rambo, ini kita tembak nih seluruh kecamatan, kota di seluruh Indonesia dengan main keyword. Nah, jadi keyword utamanya kita sebarin dulu nih, gitu kan. Kita sebarin ke seluruh Indonesia. Nah, seperti yang tadi yang site Tians ini saya bikin 9.000 itu saya sebar ke seluruh Indonesia gitu kan. Nah, habis itu nanti saya jalankan ini strategi sniper. Nah, maksudnya gimana strategi sniper? Nah, strategi sniper target kota yang kita bidik itu adalah target kota yang muncul di Google Trend. Nah, jadi kita kata kuncinya misalkan Tiens. Nah, Tiens itu lakunya di mana nih? Lakunya di katakanlah di Jawa Barat. Nah, kotanya kota apa? Ya udah kita tembakin semua produk-produk ya, informasi yang berkaitan dengan Tiens kita tembak di satu wilayah. Nah, jadi trafficnya itu ya pasti besar. Nah, gitu caranya. Jadi kombinasi antara Rambo sama sniper. Nah, efektif mana? Ya, dua-duanya efektif. Nah, cuman yang ini tentunya lebih berpeluang menghasilkan orderan lebih banyak. Nah, kalau ini ya kita bahasanya lah, kita eksistensi kita nyebar dulu di Google. Nah, karena kan banyak nih iklan yang akan kita bikin, makanya kita fokusin nih dengan menggunakan strategi sniper ini. Nah, oke, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan dulu teman-teman sebelum kita praktek. Silakan. Monggo. Ada catatan. Nah, oke. Oh, udah Mas. Yang direkam Kak Nunu bukan produknya ya untuk cash web test. Nah, kedepannya pasti produknya. Jadi produknya itu kan misalkan kayak peninggi badan. Nah, itu nanti produk peninggi badan yang kita tembak. Nah, kenapa saya menargetkan Tiens dulu? Karena tadi secara jumlah pencarian Kak Nunu itu udah 22.200. Kan sayang nih kalau kita lewatin nih. Eman-eman gitu. Karena orang yang nyari produk lain itu bisa kena gara-gara hanya kata kunci Tiens gitu Kak Nunu. Nah, nanti ke depannya kita tembak produknya. Nah, enaknya kan pakai Power Article nih. Kita tinggal setup sekali habis itu jalan gitu. Oke. Kalau nembak wrong keyword bisa nggak Mas? Contohnya seperti apa nih?
Nah, wrong keyword ini apakah masuknya typo misalkan kayak tadi Tiens jadi Tiens gitu. Nah, bisa ya ada pencariannya ada pasti ada orang yang nyari gitu. Nah, saya biasa biasa apa nah bukan biasa ada strateginya selain nembak wrong keyword juga bisa nembak brandnya kompetitor gitu. Nah, di brand kompetitor ini tapi hati-hati bisa kena tuntut. Jadi kalau kita nggak jujur gitu ya, bisa ada kena marah lah nanti sama kompetitor. Oh, sampean kok nggak jual ini tapi ngakunya jualan ini gitu kan. Ya gitulah. Ya hati-hatilah, lebih baik hindarilah kalau saya lebih baik hindari. Kita fokusin aja ke brand yang ini. Nah, terus dari Mas Arief, Mas mau tanya berapa posting dalam sehari, apa ada batasannya? Atau apa fungsinya posting untuk tahun yang sudah lewat? Nah, baik, saya jawab untuk jumlah posting dalam sehari, apa ada batasannya? Sebetulnya kalau secara batasan sih aman atau tidaknya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk jumlah postingan sehari, itu ya teman-teman hitung dulu lah. Kalau misalkan setahun ada 365 hari, berarti coba dulu sehari nih, sehari itu kita posting 10 gitu. 10 disebar dalam satu tahun. Satu hari itu 10 postingan gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana efeknya? Nah, terus terang selama ini saya buat web itu saya pakainya fungsi backdate. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya apa? Supaya saya buat web, begitu saya web ini saya daftarin ke Google Search Console, saya submit, itu udah ada terindeks, banyak yang terindeks. Nah, contohnya kayak Science. Nah, ini kalau dilihat postingannya itu postingan tahun-tahun lama gitu. 2019, 2017. Nah, fungsinya apa? Ya enak gitu. Datanya udah terindeks, webnya udah jalan, udah banyak yang terindeks, kita tinggal udah ada orderan yang masuk gitu. Nah, bedanya kalau kita settingnya untuk ke depan, berarti kan kita harus nunggu nih. Sehari 10 postingan, besoknya 20, 30. Nah, kayak gitu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ribet. Iya, saya nggak ribet mikirin on page. Udah hajar aja gitu. Nggak usah pusing on pagean gitu. Karena yang saya cari bukan traffic, conversion. Tanggal postingan lama maksimal saya nggak pakai tanggal lahir domainnya. Jadi kalau ngelihat dari ini postingannya itu, dan ini udah saya praktekkan juga di website yang klien saya kemarin Banisa itu WI distributor.com, itu web dibuat tahun 2018, tapi lihat nih sampai sekarang postingannya itu 2016 sampai sekarang masih terindeks. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman sesuaikan, misalkan teman-teman mau posting kayak saya 9.000 iklan. Nah, tinggal dibagi aja nih supaya aman nih 9.000. Pilih aja 5 tahun ke belakang gitu kan. Dia pasti akan tersebar, tergenerate secara random. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, langsung kita praktek ya. Kita praktek. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Mas Syamil ya, terkait masalah ini. Tetapi saya yakin teman-teman pasti udah paham lah ya. Jadi pertama ya tentunya teman-teman harus beli domain. Beli domain, setelah beli domain, kemudian teman-teman setting DNS-nya. Di sini nih, name servernya. Aduh. Nah, ini ada banyak banget web ya. Saya dari dulu sampai sekarang ke ID web host. ID web host saya biar nggak pusing gitu manage-nya. Saya beli di sana. Kemudian, nah ini teman-teman ganti name servernya ke name server hosting. Nah, di sini name server hostingnya adalah fastest host. Nah, di sini ada informasinya. Nah, setelah itu teman-teman install, setelah konekin domainnya, teman-teman install WordPress. Nah, nanti install WordPress, ya muncul kayak gini, muncul tampilan WordPress.
Nah, langkah pertama yang harus di setup adalah terms-nya. Nah, nanti teman-teman pilih terms-nya. Nah, kalau nggak salah Pak Agus ngasih terms premium ya. Nah, cuman saya belum pakai nih. Saya pakai terms premium yang saya punya. Nah, itu saya pakai Superpass. Ini saya pakai juga buat Web AdSense ya, karena ini ringan ya. Nah, ini ringan. Kemudian udah setelah kita setup terms, habis itu kita setup plugin. Nah, pluginnya apa saja sih yang dibutuhkan? Nah, kalau saya sendiri terus terang untuk membangun SEO jalanan ini nggak butuh plugin banyak ya. Nah, saya cukup install sebentar ini pluginnya. Oh, bukan di sini, mohon maaf. Di sini, di bagian plugin. Nah, pluginnya yang saya pakai itu simple, yaitu ini aja nih. Saya pakai pluginnya Power Article sendiri tentunya, sama plugin SEO RankMath. Nah, jadi teman-teman bisa alternatifnya pakai All-in-One SEO atau RankMath. Nah, sama Power Article. Nah, sisanya ya plugin-plugin yang kalau teman-teman butuh SSL, teman-teman butuh cache gitu. Nah, itu silakan opsional lah, disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang utama dua itu. Nah, setelah selesai install RankMath plugin SEO, ya kita setting gitu kan. Nah, untuk settingannya saya lebih banyak menggunakan settingan bawaan ya, kecuali settingan-settingan tertentu. Nah, settingan-settingan tertentu. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Nah, jadi pada saat saya membuat postingan atau iklan untuk backdate sekian tahun ke belakang, itu teman-teman harus matikan dulu. Apa yang dimatikan? Yang dimatikan adalah sitemap-nya. Jadi jangan sampai sitemap-nya ini tergenerate gitu kan. Nah, matiin dulu sitemap-nya. Kemudian ini di bagian setting itu reading-nya juga harus dimatikan. Nah, tujuannya apa? Untuk apa? Tujuannya supaya botnya Google itu nggak datang di sini nih. Discourage search engine from indexing site. Jadi supaya webnya itu nggak diindeks. Kalau webnya diindeks, jumlah artikelnya udah ribuan itu curiga. Nah, makanya jadi nggak terindeks. Nah, kayak gitu. Jadi pastikan dulu ini di checklist, mati, dan sitemap-nya dimatikan. Oke. Nah, kemudian settingan RankMath selanjutnya adalah ya masuk ke inilah analitik, teman-teman konekin ke analitik itu biasa lah ya. Nah, paling yang mungkin perlu adalah menurut saya bentar. Ini redirection kalau ada link yang broken ya di sini nih. Nah ini nih. Ini nih saya pakai defaultnya Robert Index, terus ini bentar mana ya? Ini terus kemudian ke jenis postnya, mana postnya? Nah ini postnya nih, titelnya nanti bentuknya seperti apa nih? Nah jadinya kayak gini nih intinya. Nah sebetulnya ini default ya. Nah adanya tuh di sini asal muasalnya tuh di sini, asal muasalnya adalah di permaling. Nah jadi pastikan dulu permalingnya itu adalah bentuknya adalah post name. Nah ini bentuknya nih. Kalau bentuknya numerik nih, misalkan numerik atau mon atau yang lain-lain lah, itu nanti teman-teman nggak mengikuti kaidah yang tadi udah dibahas. Nah ini nih, kata kuncinya nggak ada di sini nih, nggak ada di bagian URL. Percuma jadinya, bukan percuma sih, kurang powerful. Kurang powerful. Nah jadi pastikan settingan permalingnya adalah ke post name. Oke. Nah kalau itu udah selesai semua, udah selesai nih, baru kita bikin ininya, bikin iklannya. Nah, bikin iklannya. Bikin iklannya. Bentar. Bikin iklannya. Aduh. Ini mohon maaf nih, berhubung laptopnya baru dari data-datanya juga saya nggak pada ke save nggak ini ya. Jadi kita buka yang udah ada aja ya sambil kita pelajari ya. Kita pelajari. Nah ini ada dua yang dibuat, yaitu ini apa namanya artikel PA yang pertama. Nah
Nanti kita sesuaikan dengan kaidah ya. Jadi biar nggak ulang dari apa namanya? Biar nggak ulang dari awal nyari bahan karena laptopnya habis install ulang jadi saya lost, belum sempat untuk ngepartisi gitu. Nah, ini kaidahnya. Yang pertama title, judul. Nah, judul itu secara default dari Thames itu H1 bentuknya, heading 1. Ini nggak usah diotak-atik. Nah, kembali lagi ke formula nih. Formulanya ini nih, bombastic keyword, kemudian nomor WA, supaya apa? Supaya nomor WA-nya terlihat di depan. Jadi orang bisa langsung menghubungi. Kalau misalkan kata kuncinya panjang, bisa kelihatan. Yang kedua adalah buying keyword. Nah, ketiga maaf. Buying keyword ini adalah ini nih, stokis, reseller, agen gitu ya. Nah, berikutnya main keyword. Nah, main keywordnya saya masih menggunakan ini Tien Syariah. Nah, habis itu lokasi. Udah lokasinya kita pakai shortcode yang di provide oleh PA Power Article. Udah nih, kaidah pertama udah selesai ya, judul. Oke. Nah, kaidah yang kedua yaitu deskripsi. Deskripsi ini kita lihat nih paragraf pertama. Paragraf pertama ini kata kuncinya ada di sini sesuai dengan yang ada di sini di share. Nah, kemudian paragraf keduanya ini H2 nih. H2 itu harusnya sih ini apa namanya? Kata kunci buying keyword dengan formula tadi buying keyword kata kunci. Nah, cuman saya bikinin shortcode nih. Saya bikinin shortcode nih di sini nih. Nah, headingnya H2. Saya bikin shortcode-nya bentar. Isinya sebetulnya adalah kata kunci dari ini, dari apa namanya? Dari hasil riset gitu ya. Nah, ini nih, ada 1114. Ini nggak bisa diklik ya, Mas Agus ya? Kalau yang shortcut tambahan dari kita nggak bisa diklik ya? Nggak bisa di view gitu. Iya, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya udah intinya ini. Intinya kata kunci yang hasil riset. Nah, kalau mau lihat ya hasilnya kayak gini nih. Nih, Tien, Kitosan, Kulanichi, apa nih? Saya juga nggak tahu nih. Saya main ambil aja nih. Tapi kita mau jajal cobain aja ya. Muncul nggak gitu ya? Tien, Bentar, muncul nggak coba? Bisa jadi itu nggak relevan ya. Nah, oke nggak ada. Ya udah tetap fokusnya adalah di sini aja nih, fokusnya di kata kunci yang ada di paragraf pertama sama judul ini yang secara mostly itu bakalan muncul di halaman Google tuh ini. Jadi yang kedua sampai ke bawah itu ada yang muncul kadang enggak. Itu. Lanjut ya. Balik lagi ke artikelnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah konten. Nah, kontennya ini ya seperti saran Mas Agus, lebih bagusnya itu kontennya itu konten hasil bikinan sendiri atau beli gitu. Jangan konten hasil apa namanya? Ngambil dari website atau mana gitu ya. Ya Mas Agus. Nah, ini kita buat menggunakan Spintak. Nah, gimana cara bikin Spintaknya? Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nah, cara bikin Spintaknya ya pakai bantuan dari Spintak Indonesia. Jadi kita nggak usah mikir juga sebetulnya. Kita tinggal mengamati terus memfilter gitu. Namanya tuh siapa ya? Saya lupa apa ya. Spintak. Nah ini Tul Satya Pratisna nih. Nah, ini saya pakai nih buat bikin Spintak. Nah, sebagai contoh, bikin Spintaknya adalah, kita biar cepat aja ya. Misalkan nih, kita bikin artikelnya 5.000 karakter. Nah, kita masukkan nih, kita masukkan ke sini nih.
kita masukkan ke spinner. Teks yang ingin di spin, kemudian pilih resultnya dalam bentuk spin tag, jadi bukan dalam bentuk artikel. Habis itu kita spin. Nah, nanti dia akan muncul kayak ini nih. TS adalah, nah spin tag dari brand itu kan merek brand. Produk yang berada di bawah TS Group, didirikan di Cina tahun TH. Nah, jadi teman-teman tinggal copy hasilnya ini, copy terus paste di sini nih. Ini hasilnya kayak gini nih. Terhadap, pada, gitu. Nah, bagusnya bikin sendiri ya. Bikin sendiri artikel utamanya, masternya, habis itu di spin di sini, di tools yang ini. Tools yang Satya Pratisna. Nah, atau beli kalau mau. Nah, terus sudah selesai gitu kan ya. Nah, kaidah berikutnya adalah setelah image tadi udah, artikel udah. Nah, ini tambahin video YouTube embedded. Nah, ini teman bikin channel gitu kan. Kemudian copy linknya tentang proses produksi kalau memang produknya ini gitu. Tapi kalau misalkan jual ke apa namanya sebagai distributor atau stokis ya fotoin videonya dalam bentuk stoknya. Jadi artinya ready stock. Nah, itu nanti di embedded di sini. Di embedded di sini nih. Nah, di embedded misalkan nih. Ada nanti tambahin aja menunya di sini nih. Mananya browse all embedded image cover. Nah, ini video nih kayaknya nih. Nah, video habis itu tinggal masukin URL-nya. Nanti dia akan muncul videonya. Nah, gitu. Supaya nggak berat hostingnya. Nah, terus berikutnya paragraf terakhir. Ya udah, nanti begitu udah selesai, kita bikin paragraf terakhir. Paragraf terakhir udah nomor WA, kemudian nama brandnya, maksudnya nama kitanya gitu, nama tokonya, kemudian websitenya, Google bisnisnya, Google Map-nya kalau ada. Nah, itu informasi itu penting dan itu bisa menjadi sumber backlink buat apa namanya media-media lain yang kita miliki gitu. Nah, gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Lanjut, tanggal postingan lama. Ada yang tanya ini nggak? Ada satu, Mas. Silakan. Kalau nggak salah kemarin saya baca di panduan yang PDF itu, bikin generate artikel ada yang per 5 menit atau per 15 menit Cina ya. Iya betul. Itu teh untuk satu artikel atau bagaimana? Atau 1000 per 5 menit atau bagaimana? Mohon dijelaskan, Mas. Oh ya, baik. Jadi gini, sampai kita buka ya. Kita buka settingannya. Jadi pada saat kita mau mengenerate, ketika artikelnya udah jadi nih, Nah, di sini kan ada option untuk generate ya. Nah, option untuk generate. Nah, ini jumlah artikel. Nah, artinya jumlah artikel ini dia akan mengenerate 10 artikel dalam periode waktu yang kita tentukan. Nah, waktu yang kita tentukan. Halo. Ya, Mas Agus gimana? Maaf Mas, itu jumlah artikel, jumlah salah, artikel maaf, yang salah. Ini ya betul. Mohon maaf, koreksi. Ini jumlah artikel yang akan kita buat gitu. Jadi misalkan kita mau buat 1000 artikel, ya udah berarti kita bikin 1000. Jadi dia akan mengenerate 1000 artikel. Gitu ya Mas Agus ya? Iya Mas. Nah, oke. Nah, terkait dengan berapa sih jumlah artikel yang apa namanya? Yang tergenerate gitu. Nah, itu masuknya di sini nih. Masuknya di bentar, di plugin editor ya Mas Agus. Di plugin editor. Ya. Nah, jadi misalkan nih Mas Samil mau bikin 1000 artikel gitu kan. Nah, 1000 artikel itu mau diposting dalam berapa lama gitu? 1 tahun, sebulan atau berapa? Nah, tentunya kalau kita main barbar ya kita harus pahami apa namanya aturannya gitu. Kalau pengen barbar ke belakang kayak saya bikin 9.000 iklan ke belakang, ya matiin sitemap-nya, matiin Google apa namanya reading-nya gitu. Nah, masuknya di sini Mas. Masuknya di Power Article, select, kemudian masuk di cron job, di PA cron. Nah, di PA cron ini ada keterangan jumlah artikel. Nah, ini adalah jumlah artikel yang bakal di-generate dalam periode tertentu. Nah,
50 berarti sekali mengenerate itu 50 artikel. Nah, periodenya berapa lama? Periodenya itu nanti diatur di cron job, Mas. Di sini, Mas. Kalau pakai fastest host, diaturnya di sini, di schedule task. Nah, diaturnya di schedule task. Nah, schedule task-nya ini nih. Nah, kebetulan saya bikin schedule task-nya ini nih Power Article PA cron Tiens nih. Nah, itu 5 menit. Jadi dalam waktu 5 menit setiap 5 menit saya mengenerate 50 artikel. Nah, jadi kalau dalam 1 jam berarti berapa? 60 menit dibagi 5, 12 ya. 12 kali generate artikel dikali 1 kali generate 50. Berarti ada 600 ya. 600 artikel yang tergenerate. Nah, jadi artinya kalau kita buat 6.000 artikel ya akan kelar dalam waktu ya 10 hari. Nah, gitu cara mainnya. Kalau pengen bikin ratusan ribu artikel, nah cuman kita buat berapa lama nih periodenya nih? Tentunya kalau misalkan periodenya makin sempit, katakanlah kita pengennya seminggu 10.000 artikel, ya kita banyakin, nanti hostingnya ngambek. Nah, fastest host ini termasuk salah satunya ya Mas Agus ya. Saya sering banget nih karena saya maksain Iya. buat ngejar ini, buat ngejar apa namanya study case nih. Saya maksain nih. Kalau saran dari Mas Agus sendiri berapa, Mas? Semampu hosting aja. Nah, gitu. Jadi kalau semakin banyak, enak sih semakin cepat, tapi hostingnya jadi ngambek. Nah, makanya pelan-pelan aja. Itu. Oke. Ada yang tanyain lagi, Mas Samil? Cukup, Mas. Terima kasih. Jelas ya. Nah, itu. Nah, terus kemarin isunya di mana ya, Mas? Ada isu di mana ya? Yang mana, Mas? Mas Samil, yang isu fastest source ada di mana? Nggak ke-generate atau bagaimana, Mas? Oh, bukan. Kalau kemarin Mas, saya mah ini belum berhasil mengimpor wilayah. Oh, impor wilayah ya. Udah bisa belum sekarang? Belum praktek lagi nih, belum buka laptop. Oh ya, Baru ya nanti udah. sore. Saya sambil ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya wilayah tersendiri nih, nah, katakanlah ini wilayahnya ada apa namanya spesifik gitu ya. Misalkan mau nembak satu spesifik di daerah kota Cirebon gitu ya, sampai ke level desa. Ya udah tinggal bikin nama shortcutnya apa, misalkan desa Cirebon. Nah, kemudian kodenya apa? Kodenya ya bebas lah, pakai PA juga boleh, PA desa Cirebon. Udah nanti habis itu upload filenya. Nah, kalau bingung formatnya kayak apa sih? Formatnya ya gampang. Cuma ini aja formatnya. Baris aja, baris masukin baris. Nah, udah di save, habis itu diimport ke sini. Udah berhasil. Gitu. Nah, kalau masih ada kendala bisa hubungi Mas Agus atau hubungi saya juga boleh, nanti saya coba cek. Oke, sampai sini yang tanya lagi. Ada Halo. chatbox ya, Mas. Ngeri generatnya. Nah, pertanyaannya, Om tadi kan discourage dulu ya dari setelah kondisi apa kita mulai. Nah, cakep nih pertanyaannya nih. Nah, pertanyaannya cakep nih. Pertanyaannya indexing nanti ya kita bahas habis ini ya. Nah, pertanyaannya gini. Kita discourage dulu nih. Discourage itu setelah apa? Setelah semua artikel yang kita generate sudah selesai. Nah, jadi saya mentargetkan 9.000 iklan, begitu sudah selesai 9.000, habis itu saya nyalain kembali ininya apa sih namanya readingnya. Ini saya nyalain readingnya, saya aktifin, kemudian sitemap-nya juga saya generate. Nah, kenapa sih tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ngasih tahu Google bahwa, hey Google, web saya udah ready loh, kalau kamu mau datengin gitu kan. Nah, karena habis ini kita proses ke indexing. Nah, jadi setelah kita selesai bikin iklan, kita nyalain nih. Kita nyalain ininya, kita uncheck gitu ya. Kemudian kita sitemap-nya kita ini kita checklist, mana sitemap-nya. Nah, sitemap-nya coba kita checklist.
Mana nih? Nih settingannya ya, settingannya bebas sih. Nah, kita checklist, bentar mana ya? Balik ke sini ke dashboard ya. Set webnya kita checklist. Intinya kita aktifin lah. Nah, kita checklist kayak gini nih. Kita checklist, habis itu kita daftarin ke Google Search Console. Nah, coba kita buka ya. Kita buka. Kita buka Google Search Console-nya. Nah, ini nih, Google Search Console. Ini kita daftarin gitu kan, kita verifikasi. Kalau yang bingung nanti boleh tanya saya. Kita daftarin, habis itu kita daftar sitemap. Nah, ini nih sitemap-nya. Tahu dari mana link sitemap-nya? Ya, tahu dari sini, dari mana? Dari sitemap. Di sini nih, nah, ada nih keterangannya nanti. Nah, ini dia nih. Ini nih sitemap-nya. You can index can be found in here. Nah, kita ini habis itu nanti kita register. Nah, kita register nih. Nah, nanti ya udah secara otomatis dia akan menggrab informasi sitemap-nya. Nah, ini 3.000 yang ditemukan berarti ada masalah di yang lain. Nah, nanti harus diperbaiki nih, sukses coba mana kita lihat ya. Oh, belum ketahuan ya. Nah, ini nih post sitemap. Nah, ini ada masalah nih kenapa? Bukan kategori ya. Nih yang kedua nih. Nah, kenapa nih tidak dapat membaca situs? Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan saya kan tadi bikin 9.000 ya, ternyata yang kebaca cuma 3.000. Kalau saya biasanya udah submit ulang aja. Jadi sering-sering ngecek dan sering-sering submit ulang. Berapa periodenya? Periodenya ya nggak usah seminggu sekali ngecek lah atau 2 minggu sekali lah gitu. Karena dia nggak langsung proses langsung ini gitu. Nah, masalahnya ya macam-macam di hostingnya bisa gitu. Jadi URL-nya hostingnya mungkin lambat atau segala macam lah, banyak faktor lah. Namanya juga kita pakai share host. Nah, saya submit ulang. Nah, udah kalau pengen membiarkan dia natural. Nah, kalau pengen mempercepat kayak gimana caranya? Ya, kalau mau mempercepat ya caranya pakai fitur bawaan dari RankMath yaitu di instant indexing. Di sini ini pertanyaan yang nomor selanjutnya masih tentang indexing. Nih, tentang dari Mas Firman indexing. Udah Mas, kita linknya taruh di sini Mas, taruh di sini nih. Taruh di sini nih. Dia bisa sampai 10.000. Udah kita sebagai contoh nih, sitemap 1. Nah, sitemap 1 ini isinya adalah URL yang ini Mas. URL nih kita copy dulu. Copy kita taruh di Excel, kita remove gitu ya. Nah, ini Excel-nya saya belum ada. Jadi anggap aja satu inilah apa namanya? Linknya kita copy aja. Ini saya manual ya. Nah, kita copy, kita paste, enter. Seterusnya, Mas. Kalau ada Excel-nya enak, kita tinggal copy, dapat 1.000 gitu kan. Nah, habis itu kita tinggal submit di sini. Nah, ini secara otomatis dia nanti akan mengindeks. Jadi lebih cepat gitu, tanpa harus menunggu. Udah lihat statusnya. Statusnya sukses. Udah tinggal kita amatin aja. Reseller saya kemarin gitu ya, coba ya. Nah, ini nih kemarin nih, muncul nih, 7 hari yang lalu saya bikin postingannya. Nah, jadi cepat, nggak nunggu berbulan-bulan atau apa gitu. Oke, udah paham ya. Jadi begitu udah selesai, habis itu indeksnya udah mau natural sabit sitemap, mau cepat ya kita paksa pakai ini RankMath. Apa nih juga nih mapnya juga ya. Untuk artikel yang sudah tergenerate tapi belum dapat jadwal posting, di mana posisinya artikel tersebut sudah tergenerate tapi belum dapat jadwal posting. Jadi kalau misalkan kita pilih periodnya untuk ke depan feature gitu ya, misalkan 3 bulan, 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, itu nanti posisinya dia akan di schedule Mas. Posisinya di sini nih, di post tapi bentuknya adalah schedule, bukan bentuknya publish di sini nih Mas. Nih, di sini nih. Bentuknya, saya coba ya.
Nah, nanti dia akan jalan sesuai dengan jadwal yang dia tentukan. Mana sih? Di sini nih ya. Bentar, mana ya? Publish. Oke. Bentuknya schedule, Mas. Ini aja nih. Nah, ini nih statusnya schedule harusnya di sini ya. Ini karena artikel existing ya. Nah, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada lagi, Mas? Jadi gampang ya, begitu kita udah nge-generate artikel, habis itu kita daftar ke sitemap, udah kita tinggal indeks. Indeksnya mau nunggu otomatis dari sitemap-nya, atau mau dibantu dengan instant indexing. Nah, tapi kalau misalkan untuk iklan atau postingan ke depan, itu secara otomatis dia akan diindeks oleh rank math. Ini kan karena saya case-nya adalah ke belakang gitu ya. Jadi saya bantu sundul. Gimana? Ada lagi yang ingin tanyakan? Atau ada yang mau sharing mungkin? Kak Nunu, Mas Sopandi, mau berbagi pengalaman, sharing, berbagi insight, welcome and appreciate. Kalau mau di ping service, saya nyimak dulu. Mau di ping service, sebetulnya udah cukup, Mas. Kalau pengen di ping service kayak gini, saya punya toolsnya. Kalau pengen ya bisa hubungi saya gitu. Apa namanya ping service? Saya merekomendasi apa yang gratisan? Waduh, apa ya? Saya yang premium, Mas. Yang ringan aja lah intinya, Mas. Nah, ping service ini nggak perlu sih, Mas. Pakai instant indexing itu udah cepet nih. Buktinya nih, buktinya di sini nih. Kalau kita lihat nih, nah ini nih, ini lihat nih. Itu udah ada tayangan dan udah ada yang klik. Cuman yang closingnya baru satu ini. Nah, ini lihat ini tayangan. Yang klik satu, tayangan klik satu. Jadi artinya iklannya itu udah live, ada yang nyari, ada yang klik, cuman belum closing. Nah, gitu aja. Jadi cepat gitu, Mas. Jadi mungkin punya webnya Mas Agus apa ya? Kemarin tuh yang buat study case apa? Blog demo aja itu. Blog demo ya, buat dia blog demo. Blog demo dot Ya. apa ya? Apa namanya? Bukan, blogpower.my.id. Apa namanya? Untuk demo aja. Ya, Blog untuk demo. Power. Nah, pertanyaannya kan pasti ada yang nanya, kalau misalkan nggak di submit sitemap, nggak di ini, bisa nggak terindeks di Google gitu pertanyaannya. Kalau yang ditanyakannya bisa atau tidak, bisa. Tapi itu butuh waktu yang lama dan harus rutin update kontennya terus-menerus. Jadi Google baru bisa membaca gitu. Tapi kalau kita orientasinya untuk jualan ya kita percepatlah dengan cara tadi plugin SEO-nya kita install, kemudian apa namanya submit ke Google Console dan kemudian kita indexing gitu. Itu ya. Nah, ini nih ringan nih kata apa namanya? Aduh, kata saya tidak usah di bank service, udah dijawab tadi. Kalau mau ada artikel yang terjadwal, lalu kita mau buat artikel backdate apa bisa. Jadi artikelnya terjadwal. Kalau intinya gini, kalau kita mau backdate, otomatis reading sama set webnya harus dimatiin. Kenapa? Nanti Google curiga, loh ini kok posting tapi postingnya posting apa namanya tahun lalu, periode lalu gitu. Yang terjadi bukannya malah indeks, malah nggak terindeks gitu. Kalau nggak salah saya pernah dulu kelupaan untuk ngecek gitu ya.
Saya udah buat ribuan konten waktu masih pakai plugin Bule. Ternyata loh kok nggak ada yang naik-naik gitu. Wah, ternyata saya lupa gitu. Nah, gitu. Jadi konsepnya kalau pengen backdate ya udah pokoknya matiin, habis itu dibukanya jangan langsung buka. Nunggu dulu karena Google tahu wah ini web web apa namanya nggak aktif, tiba-tiba nongol dalam jumlah konten banyak. Nah, ini rekomend di 2016 yang ringan. Makasih Kak Nuno. Nah, kalau yang telah lupa matikan tadi supaya dari lahir domain sekarang lah. Ini sama kayak kasus saya nih. Cobain aja Mas. Kalau dulu sih saya tinggalin Mas. Kalau dulu saya tinggalin, kalau mau ya solusinya ya matiin sekarang, terus nanti dibukanya setelah periode waktu yang lama. Jadi 1 bulan misalkan baru dibuka lagi atau apa. Kalau dalam waktu cepat dibuka ya curiga ini. Ada, boleh. Ya coba aja ya. Ini saya belum bisa jawab karena saya belum pernah ngalami. Kalau dulu ya udah. Kalau mau coba hapus semua postingan ya bisa hapus semua postingan. Tapi matiin dulu nih. Intinya matiin dulu setup sama readingnya matiin. Habis itu nanti ya bikin laginya nanti gitu. Jangan langsung gitu. Matiin dulu ya jeda kasih jeda lah. Habis itu baru ini gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Atau mungkin ada dari Mas Agus? Buat generate gambar di blog bisa di spin. Ada di tutorial Mas. Bisa di spin Mas. Jadi kita bikin gambar banyak, habis itu kita tinggal masukin ini. Rekomendasi hosting yang seperti apa? Ya tentunya yang kuat lah Mas. Kuat. Nah, kalau yang pernah saya pakai itu ini Mas. Yang buat saya pakai juga pernah saya pakai dan dipakai juga oleh pemain-pemain AdSense yang share host itu adalah Inter Server. Nah, ini. Nah, itu aman tuh. Tuh, Kakak Nunu tuh aman tuh. Ya, kembali lagi sih sesuai kebutuhan sih intinya. Kembali lagi sesuai kebutuhan. Kalau rencananya pengen banyak domain yang terinstall di sana ya pakai yang kapasitasnya inilah gede. 100 ribuan mungkin hanya bisa berapa web gitu. Kayak gitu. Kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Ada lagi teman-teman? Mas Agus? Ada yang ingin disampaikan barangkali Mas Agus? Lanjut aja. Lanjut aja orang udah selesai. Oh udah ya? Udah kan udah sampai ini. Udah sampai apa sih namanya? Indexing. Udah tadi udah saya contohin. Plugin PA ini pernah dibikin untuk absen Mas atau lebih ke jualan produk. Nah, terus terang apa namanya? Saya juga belajar juga dari pemain-pemain AdSense apa namanya? Untuk PA ini kan sebetulnya kan artikel generator ya. Nah, kalau yang dipakai apa sih dari pemain AdSense itu dia kontennya itu nge-generate itu dari keyword yang diketikin gitu, bukan dari bikin sendiri gitu. Nah, habis itu baru di spin gitu. Nah, jadi kalau ditanya bisa atau tidak bisa, ya bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya kita bikin dulu nih artikel apa namanya blog yang bertraffic. Nanti setelah bertraffic baru diajuin. Jadi jangan bikinnya begitu blognya baru bikin blog, terus kemudian trafficnya masih dikit, jadi habis itu ajuin dijamin ditolak karena kontennya low quality. Nah, jadi harus didiamin dulu dalam jangka waktu yang lama nih, trafficnya stabil itu. Saya masih jalan sih Mas yang untuk PA, cuman saya kecilin Mas untuk Mas Juse. Saya kecilin ini apa namanya jumlah artikel yang tergenerate-nya. Nah, langsung bisa tembak ke banyak blogspot. Nah, buat Mas Agus tuh.
Mas, Ya, mau nanya ini. eh, Itu settingan rank mate-nya itu waktu ngisi artikel itu gimana? eh, Dibiarkan aja apa otomatis ya, setting itu? ya, pakai recommended setting aja nih daripada malas mikir dan ini kan apa namanya? Mana bentar. Udah ikutin aja karena yang kita butuhkan adalah ya dia sesuai dengan kaidah SEO dan RankMate ini adalah plugin-plugin SEO gitu Mas. Nah, jadi ikutin di situ. Tar dulu mana nih. Nah, udah nih screenshotnya nih. Ada semua di sini nih Mas. Udah tinggal kita ikutin aja tuh. Ini yang di checklist. Ini sama saya kayak gini nih. Makanya cepet nih terindeksnya. Yang dibutuhin itu. Enggak, maksudnya yang waktu kita ngisi artikel itu. Oh, Enggak ada yang diubah ya? yang kita oke Shortcode oke. seperti Oh shortcode ya ya. itu, Oh ya 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 bentar. variabel itu. Ya benar-benar. Ya ini benar-benar pertanyaan Mas Agus nih. Bentar. Nih rank mate yang kita isi untuk apa namanya saat kita posting isinya di sini Mas. Nah isinya di sini nih Mas. Nah ini pastiin tadi udah sesuai dengan permaling ya. Ada di mana sih? Bentar. Ih, kok nggak ada ya? Nah, ini dia nih. Nah, ini nih snippet-nya nih. Ini snippet nih harusnya di snippet yang wajib itu adalah kata kuncinya nih. Ini wajib yang tadi bayang ke keyword. Nah, cuman kalau mau lebih bagus ya dibikin jika Anda butuh jika Anda sedang mencari nama produknya, nama buying keyword, nama produk, maka hubungi gitu. Nah, kalau ini kan saya kata kunci semua nih. Nah, itu snippet-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus keyword-nya. Nah, ini fokus keyword ini fungsinya banyak banget nih. Dia untuk AI-nya RankMate lah, dibaca di sini nih keterangannya. Insert keyword you want to rank. Jadi sangat bagus buat nge-ranking. Semakin tinggi nilainya mendekati 100, secara ranking dia semakin bagus gitu. Nah, udah isi aja main keyword gitu. Atau ada keyword lain. Nah, pastikan ini basic SEO-nya nih. Good. Nah, content is 900 long. Good job. Nah, jadi banyakkan yang hijau. Yang hijaunya nih. Fokus keywordnya ada. Ini kan kaidah yang tadi saya pakai, Mas Agus. Nih, deskripsi, Iya, URL. Mas. Ini yang di sini nih. Ini yang tadi dijelasin. Ini nih, kita bicara ini tuh. Kaitannya ya tadi ke sini, Mas. Nih. Ini formulanya nih. Makanya hijau semua, Mas Agus. Nah, ini nih. Kalau mau ikutin sarannya, lebih bagus lagi. Bisa kita ini. Itu, Mas Agus. Clear ya? Om nyambung dengan Mas Agus tadi ya. Yo. Berarti itu tadi langsung diisi manual satu persatu artikel ya. Kita ngisi apa namanya untuk kaidah SEO-nya yang di rank mate-nya ini tadi. Enggak kan Nunu. Ngisinya Langsung pada saat otomatis. di awal. Benar, di awal. Di awal, ini kan ini di awal nih. Nah, kecuali kalau teman-teman pengen mainan link building nih, itu satu persatu. Kalau mainan link building itu maksudnya gimana? Satu konten kata kunci gitu ya, dia akan ngelink ke kata kunci yang lain gitu. Itu secara struktur SEO itu kuat banget, tapi pegel, kita ngeditnya pegel. Ya, Saya kemarin hubungi teman saya yang jago programming untuk ini ngedit itu, ternyata dia nyerah. Jadi nggak jadi saya. Tadinya saya mau share juga di sini dan ini. Berarti itu masukinnya di rank mate-nya awal ya? power artikel benar pada saat di awal. Ada nih tadi ini di sini nih Kak Nuno. Siap. Kalau ini kan kondisi sudah Ini kan muncul artikel banyak ya. Iya, bukan muncul artikel banyak Nuno. Ini kondisinya apa namanya? Artikel yang saya jerat di PA udah selesai gitu. Kan tadinya kan saya mau live cast dari awal gitu, cuman
ini ada kendala kan. Siap. Dan ini cuma nembak satu kata kunci ini ya, fokusnya Tien Iya. Syariah itu ya. Iya, disesuaikan dengan kebutuhan Kak Nunu. Kalau di sini Kak Nunu mainannya banyak ya masukin yang ada di sini. Ini kan saya kata kunci main keywordnya kan Tien Syariah nih. Yang ini aja Kak Nunu. Siap. Oke, lanjut. Lanjut. Thank you. Gimana? Ada lagi yang lain? Satu lagi Mas. Ya, salam. Monggo Mas Amil. Ini di website nanti di homepage itu langsung tampil pos-pos seperti ini ya, nggak ada Ya semacam kalau mau profilnya dibikin gitu. landing page lebih bagus, Mas. Ada contoh nggak Mas? Contoh. Sebentar, contoh. Contoh landing page atau apa nih? Jadi maksudnya si websitenya kayak Tien Syariah Tien Center ini ketika dibuka homepage-nya kayak gini ya. Kan langsung Ya, posting-posting gini. gitu ya. Kalau pengen berubah jadi apa namanya? Jadi page, landing page gitu ya. Landing page ngubah aja di sini, ngubahnya di sini nih. Di bagian setting, kemudian di bagian reading. Nah, kita tentuin. Nah, ini kan settingan kita kan your homepage display, your latest post. Artinya setiap ada postingan terbaru dia akan muncul. Nah, kalau pengen berubah jadi satu halaman, ya udah kita pilih static page. Nah, page-nya mana nih? Nah, kebetulan nggak ada nih. Nah, karena nggak ada, ya nggak bisa. Makanya harus dibuat dulu. Nah, biasanya buat landing page itu pakai Elementor. Teman-teman pakai Elementor, setelah jadi, diposting di page, nanti baru dipilih di sini. Jadi begitu orang nanti ngeklik, ataupun kalau mau redirect, isinya ya isi informasi. Gitu. Jelas ya Mas ya? Ya jelas. Malam Mas Ajis. Yo, monggo Mas. Nanya Mas tadi, jadi kalau seandainya kita mau backdate itu, berarti settingannya tadi di RankMath itu seperti apa Mas tadi? Oke. Terlalu cepat tadi Mas, sorry. Ya, jadi pada saat mau backdate gitu, settingan di RankMath-nya bagaimana gitu kan ya? Nah, yang dimaksud settingan RankMath itu settingan apa nih? Biar tadi yang ke backdate itu biar bisa ke indeks, karena saya juga punya pengalaman tuh. Jadi gimana pengalamannya Mas? Saya sharing dari 2 tahun sebelumnya, ternyata memang nggak terindeks memang. Nah, itu di settingannya gimana tuh tadi tuh biar maksudnya yang backdate nanti kita rencana pengen posting 2 tahun sebelumnya biar cepat terindeks gitu settingannya. Tadi diulang lagi, sorry. Oke, baik. Makanya kaidahnya kalau misalkan yang backdate itu pengen terindeks banyak ya, mau nggak mau selesaikan dulu nih hasil generate-nya itu selesaikan. Udah selesai nih, kabinnya saya selesai 9.000. Nah, baru saya submit manual di sini, Mas. Karena kalau RankMath mau ngindeks ke belakang tuh dia nggak bisa, harus manual. Nah, ini kan settingannya nih. Lihat nih, 1 per line up to 100 for Google and 10.000 for index now. Nah, jadi di sini kan bentar mana ya? Bentar dulu. Di indeks. Coba bentar mana ya di bagian. Ada instant indexing, ada keterangannya nggak? Bentar Mas, saya coba cek dulu settingannya ya. Kalau kemarin sih yang ini, yang web saya ini, itu 9.000 saya submit Mas, saya submit di situ. Di aktif on the site. Saya submit di sini Mas. Jadi 9.000 itu, ini kan 10.000 ya, itu masuk dan statusnya sukses. Nih, tinggal send to API. Gitu Mas, kalau case saya Mas. Pokoknya jadinya gini Mas Agus. Sorry apa? Kita submit sitemap itu kalau mau main backdate, pokoknya semua artikel sudah selesai, ya? Udah terposting, gitu. Terposting, betul. Nah, setelah terposting kan ada muncul nih sitemap post 1, post 2, post 3. Nah, ini linknya di copy semua nih, copy semua.
habis download Excel, habis itu remove ini. Udah habis itu masukin ke sini, Mas. Udah selesai. Nah, ini secara ini saya terapin hasilnya ya begini dari ini saat ini dari pertengahan Mei. Saya lihat tadi waktu awal kan masih 19-an justru Mas Ajis. Waktu awal enggaknya 40 sih waktu saya cek waktu itu yang webinar yang pertama. Webinar pertama itu tanggal berapa Mas Agus? Tanggal Berapa ya? 2 mingguan adalah ya, tapi makanya 20 termasuk cepat 23 apa berapa ya? 24 ya. Ya 24. Nah, itu Hmm. masih 40-an kan? Nah, sekarang Iya, udah 40 1.600. Nah, itu Mas. Udah saya nggak ngapa-ngapain lagi, saya nggak submit ke ping service, nggak Nggak ini. sampai 2 minggu. Iya, saya biarin aja Mas. Sampai sekali aja. Ini tadi nge-check sitemap pada Don juga barusan saat ini. Makanya saya bilang one time setup ya udah sekali doang di awal. Tapi kalau teman-teman punya waktu lebih pengen ngamatin ya lebih bagus. Jadi ke monitor gitu. Sorry Mas, tadi berarti kan di rank-man itu yang di storage tadi itu yang diaktifin ya, main non indeksnya itu dinonaktifkan dulu ya. Iya benar. Oke. Makasih Mas Ajis. Ya sama-sama Mas. Ada form keyword. Ini apa nih? Mas Ajis, Mas Agus. Mas Sofian nih pas mau generate itu kan ada form keyword, ada batasan jumlah keywordnya. Misalnya ini yang mana nih? Oh ini ya. Nah ini ada hitung-hitungannya nih mau nge-generate itu keywordnya mau berapa gitu. Nah ada hitung-hitungannya, ada batasannya nggak Mas Agus? Berapa keyword yang mau berapa ini artikel yang mau ke-generate? Nggak ada. Nggak ada cenah. Itu kolom itu kan dipakai jika di judul atau di artikel menggunakan shortcode PA keyword. Ya. Nah, untuk tutorial ini masih bertahap sih ya, nanti insya Allah saya tambahin. Kan berupa list baris KW, bisa nggak listnya diisi dengan spintak? Untuk apa nih? Untuk nah ini capability-nya Mas Agus nih. Saya belum tahu, belum pernah nyoba nih. Yang Jadi mana ya? shortcode-nya Mas, shortcode-nya itu isinya spintak Mas. Jadi kita tinggal panggil aja gitu, tinggal panggil. Kayak gini nih Mas. Nih, jual beli soto, jual beli bakso, jual beli siomay gitu. Itu yang diupload gitu ya? Iya benar. Belum nyoba ini. Itu Mas dicoba aja Mas. Kalau jalan Nanti ya kalau alhamdulillah. ada ini ya tinggal ngomong ke Mas Agus ya. Oke, ada lagi teman-teman? Satu lagi Mas Ajis. Gimana Mas? Nah, ini kan Mas Ajis coba pakai Fastsource ya. Yang Tiens pakai Fastsource atau pakai hosting lain ya? Sekarang masih Fastest Host Mas. Ada 3 web di sana yang ini. Nah itu ada rekomendasi Mas Ajis, maksudnya perharinya berapa posting apa-apa? Kan saya pakainya backdate semua nih saat ini nih. Masih nyoba yang backdate nih. Saya baru nyoba juga nih, maksudnya Fastsource ini seberapa kuat pakai ini. Biar Jadi ceritanya Mas Ajis Ya, ini ngejar ini study case. Betul. Nah, sebelum webinar ini. Iya. Nah ini salah satunya. Masih lumayan sih Mas, sosok sih Mas. Jadi kalau ditanya masih kuat apa enggak, saya baru apa namanya? Baru dikit web yang nyangkut di sana. Yang pertama ya ini yang Tian Center yang sekarang udah 1.600-an yang posisinya masih naik terus. Nah, cuman beberapa kali memang ada kendala gitu saat apa namanya jalanin cron job gitu. Nah, saya kontak lagi ya begitulah. Sampai dibilang pluginnya nggak kompatibel katanya, gitu-gitulah. Cuman ya saya ada itu di sana ya lanjut aja terus Mas. Terima kasih Mas Ajis.
Mas Ajis, Yo, gimana Mas? ini kalau misalnya udah terlanjur nih ya, udah terlanjur posting backdate atau terjadwal, itu belum install RankMate misalnya. Mm-mm. Itu apa settingannya tetap install seperti biasa aja atau gimana? Soalnya kan sitemapnya otomatis aktif itu. Iya betul. Dan generate masih jalan. Iya betul. Betul. Apakah ini ya perlu Jadi ya, indeks jadi manual tadi? ya udah gitu aja yang setup apa install ya seperti biasa, yang berlalu ya biarlah berlalu. Kalau mau coba di ini ya silakan gitu. Cuman ya itu kan udah posisinya kan udah tergenerate, jadi tinggal indexing doang. Nah, cuman pertanyaannya apakah terindeks atau enggak? Nah, itu harus dicoba. Lebih baik kalau saya sih lebih baik pikirin fokus ya ke depan gimana caranya. Anggap aja yang kemarin apa namanya sampahnya lah, second bin lah kita bikin lagi dengan kan banyak nih tadi udah saya jelasin kan potensi-potensi keywordnya, itu masih banyak yang belum digarap, mending fokus ke sana Mas daripada fokus ke yang lain Iya, iya. gitu. Oke, makasih Mas. Agar sama-sama agar konversi blok tinggi ya itu pakai jurus laser targeting Mas, ini yang ini nih Mas nih. Nah ini konversinya tinggi udah pasti nih karena hasil riset. Kalau ini Rambo kan kita tembak semua nih. Nah, Kak Nunu nih termasuk apa namanya sama Mas Sopandi nih main Rambo dulu nih. Saya lihat nih tembakin yang banyak dulu gitu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa didiskusikan lebih lanjut kali ya, Mas Agus ya. Iya bisa Mas. Soalnya udah lumayan malam, barangkali ada teman-teman yang mau istirahat. Ya. Mungkin ada closingan dari Mas Agus, monggo Mas Agus. Mungkin kayaknya sudah cukup ya. Udah lama juga ya. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan yang belum, insya Allah Mas Ajis siap bantu. Udah kan ya? Ya, oke. Oke, makasih teman-teman ya atas partisipasinya. Buat pertanyaan yang belum kejawab, nanti bisa langsung apa namanya tanyakan di grup. Nanti Mas Agus atau saya akan bantu jawab. Makasih semuanya udah hadir. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.